Diduga akibat ugal-ugalan, sebuah bus syarat penumpang terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Belasan penumpang pun menjadi korban. Meski tak ada korban jiwa, namun para penumpang terluka dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit daerah Caruban. Menurut penumpang, bus beradu kencang dengan bus lainnya. Namun bus yang naas ini oleng saat menghindari sebuah motor hingga akhirnya terguling. Akibat kecelakaan, jalur Madiun, Surabaya dan sebaliknya sempat macet total selama 1 jam. Kasus ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polres Madiun. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video konvoi motor dengan membawa poster bertuliskan Kebangkitan Khilafah. Peserta konvoi juga membawa bendera bertuliskan aksara Arab. Konvoi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Brebes, Jawa Tengah, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, peserta konvoi membagikan selebaran kepada warga di jalan yang dilintasinya. Diduga organisasi Khilafatul Muslimin yang menjadi inisiasi konvoi ini. Sementara Polda Metro Jaya mengatakan akan mengusut video konvoi yang membawa poster Kebangkitan Khalifah. Loket salah satu peternak ayam di kawasan Cisauk, Tangerang ini sudah didatangi warga sejak pagi hari. Para pembeli yang didominasi oleh ibu-ibu rela datang dan mengantri di peternakan untuk membeli telur yang sudah retak. Pasalnya telur pecah dijual dengan harga yang lebih murah dibanding harga telur di pasaran yang kini melambung tinggi. Telur retak dijual seharga Rp19.000 per kilogram, sementara di pasar harga telur saat ini mencapai Rp29.000 per kilogram. Meski terancam kontaminasi bakteri, warga memilih untuk membeli telur pecah karena harga telur yang masih mahal. Pemirsa, video Ridwan Kamil yang memantau langsung pencarian putra sulungnya yang hilang di Sungai Ar, Bern, Swiss viral di media sosial. Sementara memasuki hari kelima, pencarian Emeril Khan Mumtaz belum membuahkan hasil. Hari kelima pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Ar, Bern, Swiss, masih belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di permukaan maupun dengan menyelam dalam sungai dengan menggunakan peralatan canggih. Pencarian dilakukan sepanjang 8 km. Ridwan Kamil dan istrinya yang mendampingi langsung proses pencarian dikunjungi Wali Kota Bern, Alex van Grevenriet, yang menyampaikan simpatinya atas musibah yang dialami. Wali Kota Bern juga berjanji akan mengoptimalkan pencarian. Melalui unggahan di media sosial, Ridwan Kamil meminta doa kepada masyarakat agar putra sulungnya segera ditemukan. Dalam unggahan sebuah akun di media sosial, nampak Ridwan Kamil menunggu di pinggir sungai memantau pencarian putranya. Sementara regu pencari yang berada di atas perahu melakukan proses pencarian menggunakan alat. Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menggelar doa bersama agar Eril segera ditemukan. Dalam acara halal bihalal di Majelis Taklim At-Taubah Cilodong, Depok, Wagub meminta warga ikut mendoakan pencarian Eril. Sementara Pemprov Bandung sudah meminta izin ke Mendagri agar Ridwan Kamil mendapatkan cuti untuk memantau pencarian putra sulungnya itu. Mendagri mengizinkan cuti sampai tanggal 4 Juni dan memungkinkan untuk diperpanjang. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Erwin Muruzaman, kakak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Mbak Anissa. Baik Pak Erwin, sebelumnya kami selalu mendoakan yang terbaik agar keponakan Anda segera ditemukan, Pak Erwin. Terima kasih. Baik Pak Erwin, sejauh ini apa informasi terbaru dari Swiss terkait pencarian keponakan Anda? Iya, sampai
sampai dengan kemarin memang pencarian masih dilakukan. Kemarin juga memang wali kota dari Bern berkesempatan untuk mendatangi langsung ke lokasi untuk menyampaikan simpati langsung kepada Kang Emil, juga kepada Pak Dubes kita yang ada di sana. Dan memang dalam kesempatan tersebut, alhamdulillah berkesempatan juga bertemu dengan warga lokal, Pak Hendrik, yang pada saat kejadian berada di lokasi dan membantu adik dari Eril untuk naik ke atas sungai, begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya perlu sedikit meluruskan, ada sedikit persepsi bahwa Eril hanyut karena menyelamatkan adiknya, gitu, sehingga saya perlu luruskan agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi adiknya. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah Eril memastikan keselamatan dari keluarga, termasuk mengatur formasi berenang pada saat itu. Nah, kami juga mendapatkan update juga bahwa Kang Emil juga memang memantau terus, dan pada beberapa kesempatan juga memang turun langsung dalam pencarian di Swiss. Baik. Pak Erwin, sejauh ini dari beberapa informasi bahwa pencarian Eril selain di sekitar sungai, juga ada beberapa pengumuman yang dibuat oleh pemerintah kota Bern untuk pengumuman orang hilang. Siapa tahu sebenarnya Eril sudah diselamatkan oleh warga lokal. Sejauh ini perkembangan dari pencarian darat ini seperti apa? Kalau untuk perkembangan pencarian untuk missing person seperti itu, saya belum mendapatkan update terakhir. Tetapi memang kalau memang ada secara prosedur itu pasti akan disampaikan pada otoritas setempat, dan sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan ada informasi terkait upaya di sisi darat tersebut, begitu. Baik, terima kasih Pak Erwin Muruzaman telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sekali lagi kami doakan yang terbaik untuk segera ditemukannya keponakan Anda. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi terkait 12,8 ton minyak goreng tanpa izin edar di Banyumas, Jawa Tengah diamankan polisi. Setelah dites di laboratorium, ternyata merupakan minyak curah yang dimasukkan ke dalam kemasan premium. Lebih dari 18.000 botol minyak ukuran 800 ml yang berada di sebuah pabrik di Banyumas, Jawa Tengah ini disita polisi. Polisi juga menyita sejumlah alat dan barang bukti lain serta menahan seorang tersangka berinisial RN. Minyak dalam kemasan ini merupakan minyak curah namun dijual dengan harga non-subsidi. Selain tidak ada izin edar, kandungan omega yang tertera dalam tulisan juga dipastikan palsu. Polisi masih mendalami motif pelaku yang saat ini dalam keterangannya tergiur atas keuntungan yang berlipat. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan Kompol Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak. Salam Persiki, Mbak Sita. Baik, Pak, bisa dijelaskan seperti apa kronologis terungkapnya gudang minyak goreng curah yang dikemas dalam kemasan premium? Baik, Mbak, dapat dijelaskan untuk minyak tersebut kami melakukan pengungkapan di wilayah Banyumas, di mana minyak tersebut minyak curah kemudian dikemas dalam kemasan premium. Ini kami amankan di Banyumas kurang lebih sekitar 628 karton, Pak. Demikian. Mohon maaf, berapa karton, Pak? 628 karton, Pak, yang kita amankan minyak tanpa izin edar di wilayah Banyumas. Baik, sebenarnya apa Pak motif pelaku? Motif pelaku adalah pelaku memproduksi minyak curah, kemudian dalam kemasan premium dengan menggunakan merek Lapama, Mbak Masita. Kemudian
diproduksi, namun izin produksi tersebut menggunakan izin edar daripada usaha dagang milik perusahaan lain, di mana perusahaan lain tersebut berada di wilayah Purworejo, Mbak Sinta. Demikian. Baik, Lapama ini ada merek tersendiri, jadi labelnya dipalsukan gitu ya Pak ya? Ya, yang dipalsukan adalah izin edar dari usaha dagang perusahaan yang berada di Purworejo. Yang di Purworejo kemudian pelaku sendiri perusahaannya adalah terletak di wilayah Malang, Jawa Timur. Kalau pelaku mendapatkan minyak goreng curahnya dari mana Pak Agus? Pelaku mendapatkan minyak goreng curah, Mbak, itu dari distributor minyak yang berada di wilayah Malang juga, Mbak. Karena memang produksinya adalah berada di wilayah Malang, Jawa Timur, demikian. Baik. Terima kasih Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, Pak. Pemirsa, jelang perhelatan Formula E, puluhan official dari sejumlah tim mulai berdatangan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.